Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini, hari yang baru, hidup yang baru yang masih Tuhan karuniakan bagi kita. Untuk memasuki hari ini, hari Rabu tanggal 3 Maret 2021, saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-34 sampai ayat yang ke-36. Perikop firman Tuhan ini berbicara tentang Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Sebelum peristiwa ini terjadi, kita tahu bahwa pada malam itu Yesus dan murid-muridnya berada di dalam perahu. Bagaimana Tuhan Yesus menghampiri murid-muridnya yang sedang bersusah payah mendayung perahunya karena angin sakal. Berjam-jam mereka di tengah danau itu dihempas oleh angin sakal yang sangat hebat dan perahu mereka tidak dapat laju dengan lancar. Nah, pada jam 3 subuh Yesus menghampiri mereka. Kemudian mereka ketakutan. Mereka mengira bahwa Yesus itu adalah hantu. Kemudian Yesus menenangkan mereka dengan mengatakan, "Aku ini, jangan takut." Kemudian Tuhan Yesus menundukkan angin dan juga menolong Petrus yang hampir tenggelam karena angin yang bertiup ketika dia mau berjalan mendekati Yesus. Yesus mengangkat Petrus, kemudian mereka sama-sama naik ke perahu. Dan dikatakan ketika mereka sampai di daerah seberang, di daerah Genesaret itu, Yesus dikenali oleh orang-orang yang ada di Genesaret. Ya, di dalam ayat yang ke-34 dan 35 dikatakan, setibanya di seberang mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukan ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, bahwa orang-orang di daerah Genesaret dikatakan mereka mengenal Yesus. Ya, mereka mengenal Yesus dan kemudian mereka membawa orang-orang sakit kepada Yesus. Ya, Yesus dikenal di daerah itu karena sebelumnya Yesus pernah melakukan mujizat juga di daerah tersebut, yaitu menyembuhkan seorang wanita yang 12 tahun pendarahan. Wanita ini datang diam-diam menghampiri Yesus, menjamah jubah Yesus, dan kemudian wanita ini menjadi sembuh. Nah, oleh karena wanita ini disembuhkan oleh Yesus, maka Yesus dikenal oleh orang-orang di Genesaret. Dan mereka membawa keluarga mereka, orang-orang yang mereka kenal, yang sakit mereka bawa kepada Yesus. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-36 dikatakan mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Ya, istilah memohon di sini itu mengandung pengertian bahwa mereka meminta secara berulang-ulang, seorang demi seorang datang ke hadapan Yesus, meminta berulang-ulang kepada Yesus supaya Yesus mengizinkan mereka menjamah jubahnya, dan orang-orang yang menjamah jubahnya mereka sembuh. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa setiap orang yang menjamah jubahnya mereka menjadi sembuh. Yesus menyembuhkan banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, permasalahan mengenai masalah mujizat, banyak pertanyaan. Apakah masih ada mujizat? Apakah mujizat masih terjadi pada saat ini sama seperti pada waktu zaman Tuhan Yesus? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa mujizat masih ada sampai saat ini. Tetapi satu hal yang harus kita tahu, bahwa mujizat itu terjadi karena kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan pada waktu Tuhan. Artinya, jikalau Tuhan berkenan mengadakan mujizat menyembuhkan seseorang, maka orang itu pasti sembuh.
dan tidak semua orang disembuhkan oleh Tuhan. Hal ini penting Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Jadi kalau Tuhan berkenan, maka Tuhan menyembuhkan. Mujizat terjadi. Tetapi kalau Tuhan tidak berkenan menyembuhkan, mujizat tidak terjadi. Jadi kalau ada pertanyaan apakah mujizat ada sampai pada saat ini? Mujizat ada sampai pada saat ini. Mujizat masih terjadi. Mujizat terjadi. Bagaimana proses mujizat itu terjadi? Dikatakan bahwa mereka mengenali Yesus, mereka datang kepada Yesus, mereka memohon secara berulang-ulang kepada Yesus, dan mereka percaya kepada Yesus, yaitu mereka mengatakan kalau mereka menjamah jubah-jubahnya maka mereka sembuh. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, jika saudara percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bahwa Yesus sanggup menolong saudara, dan saudara memohon kepada Yesus secara berulang-ulang, minta kepada Yesus, memohon kepadanya secara berulang-ulang. Saudara datang dengan rendah hati ke hadapan Yesus karena saudara mengenalin Yesus, maka mujizat juga tidak mustahil terjadi di dalam kehidupan saudara. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu dan Saudara. Pengenalan saudara akan Yesus, saudara mau datang kepada Yesus, saudara mau memohon kepada Yesus secara berulang-ulang, dan saudara percaya kepada Yesus. Tuhan akan menolong Bapak Ibu dan saudara-saudara. Apapun pergumulan yang saudara alami pada saat ini, baik itu sakit penyakit, masalah ekonomi, usaha pekerjaan, masalah keluarga, masa depan, atau pergumulan-pergumulan yang lain, mari datang bawa kepada Yesus. Berseru kepada Yesus dengan tidak putus-putus, dengan berulang-ulang berdoa memohon belas kasihannya, dan percaya kepada Dia bahwa Dia sanggup menolong saudara. Mujizat akan terjadi. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami kembali lagi merenungkan satu bagian firman Tuhan, memberitahukan bahwa orang-orang di Genesaret mereka mendapat kasih karunia oleh Tuhan. Mereka yang datang berseru memohon kepada Yesus, percaya kepada Yesus, mereka dijamah dan disembuhkan oleh Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kalau Tuhan berkenan, pada saat ini juga Tuhan masih menyembuhkan orang-orang, masih melakukan mujizat kepada setiap orang yang percaya kepadamu. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan, yang dicatat di dalam firman Tuhan, itu masih terjadi. Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan, tolong kami, pimpin kami, sertai kami, jaga, lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami membutuhkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga kami, usaha pekerjaan, bahkan pelayanan kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau jaga, lindungi semua jemaat yang ada ya Tuhan, besar kecil, tua muda, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Pimpin hidup kami sepanjang hari ini Tuhan, dari pagi sampai malam. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menghadiri persekutuan doa yang diadakan nanti malam. Marilah kita datang menghampiri Tuhan di dalam doa-doa kita. Kita mau bersandar kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita, di negara kita, di kota kita, yang terus berkepanjangan sampai pada saat ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.